Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna yawmakum haja yaumul idin adha wa kan warada bihi ahadirun kasir wa kan radahu akbar wa salatil il wa saniyal khutbah bihi wa jahaba wa nahar asma'u hati rahimakumullah ansitu asma'u hati rahimakumullah ansitu asma'u hati rahimakumullah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعد جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta yang telah menganugerahkan berjuta kenikmatan kepada kita. Di antaranya adalah kenikmatan beridul Adha walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 yang belum juga mereda. Semua ini harus kita syukuri sebagai hamba yang tahu diri, karena segala yang terjadi di muka bumi ini Allah lah yang paling mengerti. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Pada tahun ini kita kembali merayakan Idul Adha dalam suasana keterbatasan. Gelombang kedua penyebaran COVID-19 di tanah air yang terus mengalami lonjakan membuat pemerintah mengambil kebijakan ketat PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka untuk melindungi rakyatnya. Tidak semua daerah bisa melaksanakan kegiatan ibadah salat Id secara berjamaah di lapangan sebagaimana biasa. Untuk kali yang kedua ini pun kita belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Belum diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan talbiyah di sana, untuk mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, pagi ini lewat momentum Idul Adha kita kembali diingatkan dengan beribu makna hikmah yang terkandung di balik sejarah Khalilur Rahman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Namun inti dari semua yang terangkum dalam 3 poin besar yang akan kami sampaikan dalam khutbah Id kali ini. Yang pertama, hubungan orang tua dan anak. Peristiwa kurban mengingatkan kita pada hubungan kepatuhan mutlak Nabiullah Ismail alaihissalam kepada ayahanda Ibrahim alaihissalam dengan ucapannya yang tertulis dalam Al-Quran. Qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi
bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Demikianlah jawaban anak saleh yang diharapkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam doanya, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surah As-Saffat ayat 102. Peristiwa menyentuh hati dan perasaan ini mengajak kita untuk melihat kembali bagaimana anak-anak kita saat ini. Sudahkah kita didik menjadi anak yang patuh, menjadi anak yang taat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Anak adalah amanah. Dengan anak kita bisa masuk surga. Siapa yang merawat 3 anak perempuan, ia didik dengan baik, ia nikahkan dengan orang baik, maka surgalah baginya. Hadis riwayat Abu Daud. Dengan anak, maka amal menjadi mengalir. Apabila manusia mati, maka putuslah seluruh amalnya, kecuali 3. Shadaqatun jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Tapi ingat hadirin, disebabkan anak juga kita akan masuk ke dalam neraka. 3 orang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka: pecandu khamar atau narkoba, durhaka kepada orang tua, dan orang tua yang membiarkan keluarganya berbuat nista. Hadis riwayat Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi ini kita diingatkan dengan tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Sudahkah kita didik mereka dengan baik? Bagaimana bacaan Al-Quran mereka? Bagaimana sholat mereka? Sudahkah mereka menutup aurat? Pagi ini juga kita diingatkan tentang bakti kepada orang tua. Bagaimanapun banyaknya amal kita sebagai anak, kalau kita durhaka kepada orang tua, maka Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan surga bagi kita. Jika orang tua kita masih hidup, pulang dari sholat ini, kita masih datang ke rumah mereka, memeluk erat mereka, mencium mereka dengan kasih sayang sebagai ungkapan rasa bersalah karena tidak mampu membalas budi baik mereka. Seiring berjalannya waktu, coba kita perhatikan, ayah yang tampan itu kini telah berubah wajahnya menjadi orang tua yang keriput. Telah kaku jalannya, tergopoh-gopoh, tidak bisa seperti yang dulu lagi. Bahkan ayah yang kita cintai kini telah terbaring lemah di atas kasur dengan tetesan air matanya. Ibu yang dulu cantik jelita kini lemah tak berdaya, telah menua dengan rambut putih yang beruban. Bahkan ku tercinta kini menderita sakit yang tak sembuh dimakan usia. Hadirin, andaikan ayah dan ibu kita telah pergi, telah mendahului, sal kemudian tidak arti. Kita hanya dapat mengucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Rabb, ampunilah dia, kasihanilah dia, dan maafkan segala kesalahannya. Hanya itu yang dapat kita ucapkan di atas pusaranya. Hanya itu yang bisa kita ucapkan di atas lisan ibu dan ayah kita, dengan air mata yang menetes di atas pusara orang yang selama ini mencintai kita. Hadirin rahimakumullah, hikmah yang kedua, keseimbangan antara usaha dan tawakal. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menempatkan istrinya Hajar
bersama Nabiullah Ismail yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, lembah yang gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi, sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu ditempatkan di suatu tempat paling asing di sebelah utara kurang lebih 1600 km dari negaranya sendiri, Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Seperti yang diceritakan Ibnu Abbas bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail alaihissalam, beliau mencari air kian kesana kemari sambil berlari-lari kecil sa'i antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail pun memperoleh sumber kehidupan. Hadirin, usaha yang luar biasa dari seorang ibu, seorang wanita yang kuat, wanita yang mandiri dan bertanggung jawab, mondar-mandir berlari demi anak tercinta, demi kehidupan Ismail alaihissalam, sang buah hati tersayang yang dinanti. Itulah bukti cinta dari sang ibu. Apapun resikonya, tak mampu membendungnya menghidupi anak tercinta Ismail. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat usaha dan tawakal kita semua. Hikmah yang ketiga, berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, setelah sampai di suatu tempat, dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayah, kuharap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa, sehingga menyusahkan ayah nanti ketika menyembelih aku. Hadapkan mukaku ke tanah, ayah, supaya tidak melihat. Sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan kepadaku. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan untuk ayah tadi. Asahlah tajam pisaumu, ayah, agar penyembelihan berjalan dengan singkat. Sebab sakratul maut dahsyat sekali datangnya. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, ayah, serta sampaikan salamku kepadanya, supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, jangan terlampau jauh untuk diperhatikan. Nanti ayah akan bersedih." Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Baiklah anakku, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongmu." Setelah Ismail alaihissalam putra tercinta ditelentangkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takjub menyaksikan keduanya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. "Lihatlah hambaku itu, rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh keridhaanku." Sementara Ismail pun berkata, "Ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku, agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkan pisau itu di leherku, supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim alaihissalam taat dan patuh kepada perintahnya." Ibrahim mengabulkannya, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya kuat-kuat. Namun
lehernya Ismail tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan, pisau itu berbalik, yang tajam berada di bagian atas. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah. Wahai pisau, engkau sanggup membelah batu, kenapa tidak sanggup memotong leher? Kata Ibrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pisau itu menjawab, Anda katakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu wahai Ibrahim, jika akibatnya akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya. Tidak usah diteruskan pengorbananmu terhadap anakmu. Allah telah meridhoi ayah dan anak, memasrahkan tawakal mereka sebagai imbalan keikhlasan mereka. Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berkurban hari ini bukan hanya sekedar mampu melawan syaitan dan mengeluarkan uang untuk menyembelih hewan kurban, tapi ini adalah langkah awal menuju pengorbanan-pengorbanan lainnya untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak hamba-hamba Allah yang perlu dibantu. Anak-anak yatim, orang-orang terlantar yang membutuhkan uluran tangan. Harta yang banyak tidak dapat membantu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan menolong adalah amal badan dan harta yang pernah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak harta yang kita cari, tapi kita tidak pernah menikmatinya, tapi dinikmati ahli waris, bahkan orang lain yang tidak memiliki nasab dan hubungan darah dengan kita. Kalau ingin menikmati harta yang kita cari dengan tetes peluh dan air mata, maka gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mengakhiri khutbah pada pagi ini, sejenak kita tundukkan hati dan pikiran untuk sama-sama menadahkan tangan ini kepada Allah, Sang Pemilik langit dan bumi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakas syukr kama yanbaghi li jalalik wajhikal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Duhai Rabb kami yang Maha Penyayang, hanya Engkau yang mampu mengangkat musibah yang kami alami saat ini, musibah Covid yang sementara kami rasakan saat ini. Jika kami ya Rabb turut andil bagi datangnya musibah ini, ampuni kami. Tuhan yang Maha menyelamatkan, Engkau pelindung kami, sebaik-baik penjaga kami. Lindungi kami dari wabah ini ya Rabbi. Engkau pemberi kecukupan, cukupkan rezeki kami atas wabah ini. Engkau pemberi ketenangan, tenangkan kami dengan musibah pandemi ini. Ya Rabb, lindungi pemimpin-pemimpin di negeri ini, khususnya pemimpin di daerah kami, Kota Baru, di bawah pimpinan Ibunda tercinta Insinyur Haji Tatong Barat. Berikan kesehatan, kekuatan untuk menegakkan hak dan menghancurkan kebatilan. Terlebih lagi kepada pimpinan warga Pegunungan, Bapak Lurah Harimas SPD, agar senantiasa selalu diberikan kekuatan,
kesehatan dalam melayani warga masyarakat kebudayaan. Ya Rabbi, ampuni kami atas kekhilafan dan dosa kami kepada anak-anak kami, membiarkan anak-anak kami jauh melaksanakan ibadah solat, membiarkan mereka jauh dengan masjid. Ampun ya Rabb, karena kami masih lalai dengan tanggung jawab sebagai orang tua, tanggung jawab sebagai suami yang masih sering lalai membina dan menguatkan rumah tangga, membiarkan istri lalai dengan perintah-perintah. Kami belum mampu mendidik dan membahagiakan mereka. Ampun ya Rabb, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Rabbal Alamin. Duhai Allah, Tuhan semesta alam, kami rindu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Hati kami seperti mau terbelah, hati kami sedih dan pilu. Kami rindu bertamu ke rumah-Mu ya Rabbi. Kami rindu melihat kota Makkatul Mukarramah. Kami rindu melihat Madinatul Munawwarah. Rindu ya Rabb melihat Ka'bah. Rindu ya Rabb melihat Baitullah. Rindu melihat Raudhah. Rindu melihat makam Nabi-Mu yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan wabah ini kan berakhir ya Ilahi? Kapan virus ini kan diangkat di alam semesta ini? Segerakan ya Rabb, agar kami bisa menginjakkan kaki ini di tanah suci. Hilangkan wabah ini ya Rabb, agar kami bisa sujud di Masjidil Haram. Angkat ya Rabb virus ini, agar kami bisa mengelus, mengusap dan mencium rahmat-Mu Baitullah Ka'bah. Telah 2 kali kami sabar dengan ujian hari ini. Kami ikhlas tidak dipanggil oleh-Mu ya Rabb mendatangi tempat suci itu ya Rabb. Olehnya ya Allah, dengan hidangan air mata kami, hamba mohon padamu, panggil, undang kami di tanah-Mu, khususnya pada para calon jemaah haji ya Rabb di kota Mekah. Ya Rabb, berikan kesempatan kami berbakti kepada orang tua, kepada ibu sosok malaikat yang selalu dengan kasih sayang memeluk kami, sosok ayah yang pejuang nafkah yang tak kenal lelah mencari sesuap nasi. Lembutkan hati mereka untuk kami, agar ridho mereka mengantar kami kepada ridho-Mu ya Allah. Dan jika Engkau telah mengambil keduanya, dan jika Engkau telah mengambil mereka, titip doa untuk mereka ya Rabb. Allahumma ighfir lahu warham wa'afi wa'fu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu. Basuhlah kubur mereka dengan kelembutan, ampunan dan rahmat. Teteskan air kasih sayang-Mu di atas pusara mereka ya Rabb. Dan bila nanti suatu saat hari itu tiba, pertemukan kami dengan mereka dalam keabadian nikmat surga. Tidak akan nikmat surga tanpa bersama kedua orang tua kami. Inilah doa kami hamba-Mu yang bergelimang dosa. Kepada siapa lagi tangan ini kan meminta selain hanya kepada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.